Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh untuk waktu yang sejenak. Marilah kita masuk dalam undangan Allah Tritunggal, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kita. Ibadah kita dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, masih dalam sikap berdiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, nas pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Berita anugerah untuk kita semua, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian juga petunjuk hidup baru bagi kita semua di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita meyakini bahwa kehadiran kita di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, karena pimpinannya yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita membawa diri kita sepenuhnya kepadanya. Kita membawa korban syukur kita, hidup kita dalam nama kasih. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita menghadap Dia. Kita serahkan seluruhnya hidup kita. Ku bawa korban syukur. Saat
syukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau memelihara kami sedemikian rupa, hingga kami boleh hadir kembali di tempat ini dengan kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat melewati hari-hari hidup kami, suka duka kami alami, dan kami tetap kuat karena Tuhan yang menopang kami. Kami membawa syukur kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memimpin setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dipenuhi dan kami menerima sesuatu yang baru ketika kami hadir di tempat ini, di dalam ibadah ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kita satu-satunya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Di badai topan dunia apapun, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pelindung kita.
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya tempat berlindung yang teguh. Bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang dan segala abad, kita akan mengakui pengakuan iman kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, segala pergumulan kita, segala hal yang menjadi harapan kita kepadanya. Mari kita menyanyikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita berdoa bersama-sama. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Bagimu ya Tuhan segala pujian, hormat serta syukur. Kini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami datang dengan penuh kesadaran bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Di satu sisi kami juga sadar bahwa sesungguhnya kami tidak layak untuk menghadap Engkau. Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang pernah kami lakukan dan bahkan sering kami lakukan dengan sadar karena ketidakmampuan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ampun. Tilik setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Jamah setiap kami. Kuduskan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Baharui setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat melihat terang-Mu. Sehingga kami dapat melihat anugerah-Mu yang begitu besar Engkau limpahkan, Engkau curahkan atas kami semua ya Tuhan. Melalui semuanya itu, Engkau rindu setiap kami datang kepadamu. Engkau rindu setiap kami dengan penuh kesungguhan hati, kerelaan hati, datang dengan keberanian menghadap Tuhan yang kudus. Melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, Imam besar agung kami yang telah melayakkan kami dengan darah yang kudus, yang mulia. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan di dalam kesempatan ini, di dalam doa dan permohonan kami. Kami rindu ya Tuhan, belas kasihan-Mu. Engkau nyatakan kepada gereja-Mu di tempat ini, dengan seluruh kerinduan dan harapan ke depannya, demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan berlangsungnya pekerjaan Tuhan yang besar, di mana Injil diberitakan di tengah-tengah kota Tulung Agung tercinta ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dalam segala pergumulan kerinduan yang dialami. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, membuka mata hati semuanya sehingga dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan jemaat. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan. Biarlah melalui hal itu jemaat-Mu diteguhkan imannya dan tetap kuat, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai pengajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini atau di bulan ini telah berulang tahun. Tuhan kiranya menyertai perjalanan hidup jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan. Berkat Tuhan melimpah sehingga berkat itu pun dapat dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik keluarga, tetangga, kiri kanan, dan juga setiap orang-orang yang ditemuinya mengalami sukacita, damai, sejahtera ketika berada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan dengan segala kerinduan harapan masa depan. Tangan kasih-Mu senantiasa menopang dan memakai secara luar biasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyertai jemaat-Mu yang hari-hari ini kesulitan untuk mencari pekerjaan, yang masih bergumul dengan pekerjaan. Tuhan yang menolong,
memberikan damai sejahtera ketenangan, sehingga dapat melihat dengan baik pekerjaan yang Tuhan sudah tunjukkan, di mana mereka dapat bekerja dan bertumbuh, bahkan dapat bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan, Injil diberitakan melalui kesaksian hidup, perkataan maupun tindakan jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah hiruk pikuk yang terjadi, berbagai macam hal, Tuhan, permasalahan, kami memohon kepadamu, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini, melalui pimpinan kami dari pusat sampai ke tingkat daerah. Biarlah mereka dipimpin dengan hikmat bijaksana Tuhan. Mereka senantiasa melihat dengan baik apa yang terjadi atas negeri ini, dan kemudian memberikan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Kiranya semuanya mendatangkan damai sejahtera, ketenangan, bahkan juga menciptakan suasana yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Di tengah-tengah segala permasalahan baik politik, ekonomi, sosial, kehidupan, toleransi yang juga sudah mulai memudar, bahkan keamanan negeri ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan berkat-Mu, Engkau sendiri ya Tuhan yang campur tangan untuk mendatangkan berkat yang begitu besar atas negeri ini. Dan melalui kami anak-anak Tuhan, kiranya negeri ini juga dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, syukur serta permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa ini, dan kami naikkan doa sebagaimana yang juga Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu bahwa seluruh keluarga kita memuji, memuliakan Tuhan dan mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Aku dan seisi rumah. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Bersatu dalam kasih, bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu.
bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau, biarlah kami sekeluarga Tuhan memuji, menyembah Engkau, dan bahkan melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tibalah bagi kami untuk saatnya mendengar firman-Mu, biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dengan firman Tuhan kami bertumbuh, kami melayani Engkau, kami mengabarkan Injil demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di dalam minggu pertama di bulan Juni ini. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya ialah keluarga yang dibangun di atas Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Kita nanti akan membuka bagian firman Tuhan yang lain dalam perjanjian baru. Kita buka Yosua pasal 24 ayat ke-15. Saya akan membacakan di dalam terjemahan baru, terjemahan baru 2. Yosua 24 ayat 15. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca secara bertanggapan. Saya ayat 24, Bapak Ibu ayat 25 dan seterusnya. Matius 7 ayat 24. Dua macam dasar, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, Bapak Ibu terkasih, senang dan berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika pada tahun 1920 sampai 1930. Kira-kira ada seorang pengacara yang sangat terkenal, namanya adalah E.C. Eddy. Bapak E.C. Eddy ini memahami hukum dengan begitu mendalam dan dia punya koneksi yang banyak dengan orang-orang di sekitarnya, baik orang hukum, kepolisian dan seterusnya, dan dia sangat luar biasa. Bapak Ibu, E.C. Eddy ini pengacara yang bekerja pada gangster atau mungkin disebut juga sebagai bandit di Amerika yang namanya Al Capone. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Mereka tinggal di Chicago, di Amerika, negara bagian Chicago. Dan kita semua tahu bahwa Al Capone adalah mafia atau gangster yang punya banyak bidang pekerjaan yang disebut juga, kita bisa sebut juga kejahatan. Dia punya prostitusi, dia punya penjualan narkoba, dia punya tempat-tempat yang tidak baik seperti perjudian dan lain sebagainya. Dan E.C. Eddy ini pengacara yang melindungi Al Capone dengan semua gangster itu secara hukum. Jadi ketika ada masalah, maka pengacara ini membela sehingga mereka tidak bisa dijebloskan
ke dalam penjara. Dan untuk pekerjaan itu, isi Edi dibayar dengan sangat mahal. Dia punya mansion, dia punya rumah sekelas istana, dia punya rumah berblok-blok di kota Chicago. Dia punya pesawat terbang pribadi, dia punya mobil-mobil mewah, dan dia tentu punya uang yang sangat banyak sebagai kompensasi untuk menolong Al Capone dengan seluruh timnya itu. Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi isi Edi, dia punya seorang anak laki-laki yang dia sangat sayangi. Dan Bapak Ibu tentu kita bisa tahu bahwa isi Edi ini bisa memberikan semua yang bisa dibeli oleh uang kepada anaknya. Anak yang mau beli mainan, anak yang mau beli makanan yang enak, anak yang mau jajan, anak yang mau beli atau pergi kemana saja berjalan-jalan, ayahnya bisa memberikan. Tapi ayahnya tidak bisa berikan satu hal, yaitu apa? Legacy, atau warisan yang berharga, atau warisan iman yang berharga. Kenapa? Karena dia membela orang jahat. Bapak isi ini sangat mentoleransi kejahatan yang ada. Dia membela Al Capone dengan semua penjahat-penjahat itu yang berkuasa di Chicago, di Amerika pada saat itu. Itulah tidak bisa dibeli atau tidak bisa diberikan kepada anaknya. Satu hari Bapak Ibu, Al Capone ini ketika dia ke gereja, ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia berpikir, saya mulai hari ini akan membela kebenaran. Saya tidak mau lagi membela Al Capone, meskipun mungkin ada harga yang mahal yang harus saya bayar untuk mempunyai legacy kepada anak-anak saya. Setelah Bapak isi Edi ini berdoa, dia datang ke FBI, Federal Bureau of Investigation. Dia beberkan semua kejahatan daripada Al Capone. Tidak menunggu lama Bapak Ibu. Al Capone dan semua gangster itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu terkasih, dia berpikir, Bapak isi Edi berpikir, saya ingin mewariskan nilai kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan untuk anak saya yang saya sayangi ini. Bapak Ibu, satu kali setelah beberapa bulan berlalu, Bapak Isedi naik mobil dan dia ingin pergi ke tempat kantor pengacaranya untuk bekerja. Tiba-tiba ada mobil datang, memepet mobil dia dan keluar, ditembak. Dan isi Edi ditembak, banyak peluru masuk ke tubuh dia dan dia meninggal dunia pada hari itu. Bapak Ibu terkasih, isi Edi membayar dengan sangat mahal untuk apa yang dia lakukan di dalam membela kebenaran, di dalam mengikuti ajaran firman Tuhan. Tapi dia tetap merasa bersyukur bahwa dia bisa melakukan kebenaran itu. Nah Bapak Ibu, cerita kedua Bapak Ibu, pada zaman Perang Dunia Kedua di Amerika, ada seorang kapten daripada angkatan udara yang bernama, saya boleh diklik? Ya. Pada Perang Dunia Kedua ada seorang kapten bernama Butch O'Hara. Butch O'Hara ini seorang kapten dan seorang pilot untuk pasukan udara daripada Amerika yang pada waktu itu melawan kepada Jepang dan sekutu dan seterusnya. Suatu kali Butch O'Hara dengan teman-temannya, beberapa pesawat ingin pergi untuk melakukan latihan tempur di udara. Ketika mereka ada 5 pesawat itu sudah lepas landas dan terbang, Butch O'Hara sadar pesawat dia tidak memiliki yaitu bahan bakar yang cukup untuk dia pergi. Dia bilang sama teman-temannya, saya ini harus pulang kembali, ingin mengisi lagi tangki dengan bahan bakar. Oh kami tetap latihan, kamu pulang saja. Waktu dia pulang, dia kembali ke dalam kapal induk, yaitu USS Lexington. Waktu dia mau kembali, dia lihat ada 9 pesawat Jepang. Ingin menembak akan pangkalan udara itu, ya di kapal induk itu ingin ditembak, ingin dihancurkan. Dia lihat, wah bahaya ini.
Mereka semua di kapal induk itu ada pesawat-pesawat, ada kemudian mesin-mesin, ada banyak orang di situ yang tidak tahu bahwa tentara Jepang ada 9 pesawat itu akan menghancurkan daripada kapal induk itu. Kalau itu dibom, dihancurkan, maka pasti ada ratusan ribuan orang di kapal induk yang besar itu, USS Lexington namanya, akan mati. Butch O'Hara tidak pikir panjang. Dengan sisa bahan bakar yang ada, dia menembak, ditembak lagi. Dia terus bermanuver. Dia mengalahkan akan 9 pesawat Jepang itu dengan berusaha sekuat tenaga demi membela kapal induk yang jumlahnya orang itu begitu banyak. Dia mengorbankan dirinya dengan sisa bahan bakar. Dia nggak tahu apakah cukup atau tidak. Dia menembak dan terus menembak. Akhirnya Bapak Ibu 4 pesawat Jepang jatuh. Kemudian tenggelam. Sisa 5 pesawat lagi. Mereka pikir, wah ini orang gila ini. Mereka semua kabur. 5 pesawat ini kabur dan dia pulang ke Jepang. Bapak Ibu terkasih, kemudian Butch O'Hara atau yang disebut dengan Mayor Butch O'Hara, dia mendapatkan penghargaan dari presiden bahwa dia adalah seorang yang telah menyelamatkan negara Amerika. Dan kemudian dia pada tanggal 20 Februari 1942 dinobatkan sebagai penerbang S, ya, Lieutenant Commander Butch O'Hara, dianugerahi medali kehormatan untuk apa yang telah dia buat dengan mengorbankan diri, membela kepada bangsa Amerika. Bapak Ibu terkasih, yang menarik dari 2 cerita ini adalah, apa yang menarik? Yang menarik adalah Bapak Isi Edi adalah ayah kandung daripada Butch O'Hara. Sungguh sebuah dasar iman yang diterapkan kepada keluarga. Sehingga Butch O'Hara juga mewariskan sikap kepahlawanan daripada ayahnya, yaitu Isi Edi. Bapak Ibu kalau hari ini ke Amerika, pergi ke Chicago, di sana ada namanya Bandara Udara Internasional O'Hara, ya, di Chicago. Hari ini nama Butch O'Hara diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional di kota Chicago di Amerika. Keluarga yang kuat tidak dibangun di atas kenyamanan ekonomi, melainkan di atas fondasi integritas dan pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mewariskan iman kita kepada keluarga kita. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang tua hanya berpikir mencari uang yang banyak. Mereka pikir dengan uang yang banyak mereka bisa membagikan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya di masa mendatang ada yang memperebutkan kekayaan orang tua, saling membunuh, saling mencelakai. Tetapi kita orang Kristen Bapak Ibu harus dan tentu saja belajar dari firman Tuhan. Kita mewariskan iman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Bapak Ibu terkasih, Yosua mengajarkan kepada suku-suku di Israel sebelum dia meninggal dunia. Dia menceritakan perbuatan Tuhan yang membawa Abram dan semua umat Tuhan sampai umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan kepada Kanaan, bahwa mereka semua hidup sudah ditolong oleh Tuhan. Maka Yosua berkata, kamu ingin menyembah siapa? Ingin menyembah Allah dari orang Amori, tetapi saya dan sekeluarga akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, we will serve the Lord. Kami akan mengabdi atau beribadah kepada Tuhan. Dari bahasa asli Naafot dengan kata dasar afat yang artinya serve, work for a master as a slave. Melayani dan bekerja kepada Tuhan sebagai budak atau hamba. Bapak Ibu terkasih, inilah yang harus kita sadari bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai Tuan. Berarti seluruh fokus hidup keluarga kita dirancang untuk menyembah
dan hidup baginya, bukan sekedar pelengkap rutinitas. Bapak Ibu, jadi bicara mengenai menyembah Tuhan bukan hanya bicara, oh saya harus ke gereja, saya harus berdoa setiap hari membaca firman, saya dan keluarga saya di rumah baca Alkitab bersama, berdoa, bukan. Tetapi harus menjadikan semua dalam hidup kita untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Kalau orang yang bersikap duniawi ada waktu luang, dia mencari hiburan, scrolling HP secara terus menerus, ya, bekerja untuk apa? Untuk mencari kekayaan, gengsi, status sosial. Dia ibadah untuk apa? Untuk ya udahlah, daripada kita nggak ada kesibukan, kita ibadah saja, begitu ya. Tapi kalau kita adalah orang yang menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang sejati, waktu luang kita bisa mencari Tuhan, membaca Alkitab. Bapak Ibu, saya sedang, mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan di Gunung Wilis, kami ada baca Alkitab sehari 5 pasal. Jadi kalau saya sudah ada waktu luang, saya baca Alkitab, Bapak Ibu. Ya, inilah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Tujuan bekerja adalah panggilan hidup untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Ibadah kita lakukan dengan disiplin, konsistensi yang tinggi. Rela korbankan waktu istirahat demi persekutuan. Anak-anak melihat siapa Tuhan kita dari apa yang kita prioritaskan setiap hari. Jika yang kita pentingkan hanya uang dan pekerjaan, maka mereka juga akan mengikuti. Bapak Ibu terkasih, kalau saya ibadah, kemudian saya ajak ke Eden, "Kay, Papi bawa firman Tuhan 2 kali, mau ikut?" Ya udah ikut, gak apa-apa. Tapi dengan khotbah 2 kali, gak apa-apa. Dia ikut. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah bahwa marilah kita mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, terkadang Bapak Ibu anak sakit sedikit atau pilek, saya bilang sama istri saya, kita ibadah tetap gak apa-apa. Bapak Ibu, banyak orang berpikir seperti ini. Kalau ke sekolah sakit, tetap sekolah, karena penting. Wah, Mami, Papi, saya lagi pilek, gak ke sekolah ya. Jangan, ke sekolah penting, harus ke sekolah. Tapi kalau ke gereja, wah lagi sakit, ya udah gak usah ke gereja. Ke gereja gak apa-apa, kalau misalnya sakit kan Tuhan juga tahu, begitu ya. Nah Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah terbalik. Kalau saya ke sekolah sakit, ya udah gak apa-apa, gak usah sekolah. Tapi kalau ke gereja sakit sedikit, ya udah ke sekolah, ke gereja, pakai masker. Nah Bapak Ibu terkasih, itulah sikap daripada Yosua ketika dia mengatakan kepada orang Israel, kami dan seisi rumah kami akan mengabdi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kami Sabtu pergi, kami Sabtu juga, istri saya juga sebagai guru juga ke sekolah, ngantor 7:30 sampai 7:30. Pulang kadang-kadang kita ke Kediri main misalnya, makan. Tapi pulang kami selalu menyiapkan. Wah Papi tinggal 5 menit mau ibadah remaja di GKA Anugerah. Ya udah gak apa-apa, sampai rumah cepet-cepet mandi, cepet-cepet ke gereja. Meskipun baru pulang capek, saya bilang kamu ke gereja. Tetap kalau masih bisa terlambat 5-10 menit, ya sudah gak apa-apa. Tapi yang penting ke gereja harus. Nah Bapak Ibu, bukankah itu adalah prinsip yang kita terus tekankan dalam kehidupan kita. Sehingga keluarga kita akan terus menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita terus menekankan keluarga kita bawa kepada Tuhan. Rumah tangga sebagai gereja kecil. The Christian home should be a little church. Kata seorang bernama Joel Beck. Rumah Kristen seharusnya menjadi gereja kecil. Family worship is the most influential daily activity in the Christian home. Prinsip reformnya adalah apa Bapak Ibu? Pendidikan rohani bukanlah sekedar program gereja, sekolah Kristen atau kelas katekisasi. Tanggung jawab utama dan pertama diberikan Allah kepada orang tua. Yang kedua, mari kita membangun kerohanian keluarga. Bapak Ibu, mari kita membuka Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa maksudnya Bapak Ibu ayat-ayat ini? Mengapa kita harus ngomong sama anak-anak kita, keluarga kita, waktu dia duduk dalam perjalanan, waktu berbaring tidur, atau bangun? Yang pertama adalah apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Sebelum orang tua mengajar anak firman Tuhan, orang tua dahulu yang pertama-tama melakukannya. Bapak Ibu kita omong kosong kalau kita bilang ayo nak ke gereja, tapi kita gak ke gereja. Papa mama aja gak ke gereja. Mau ajak saya gimana? Nah yang pertama adalah orang tua. Kalau kita ajak anak kita baca Alkitab, ya Bapak Ibu kadang-kadang saya masuk ke kamar istri saya, dia lagi main HP atau apa, saya baca Alkitab, ya dia main HP, ya sudah, saya baca Alkitab, saya baca satu pasal, ya udah baca, saya ke kamar anak yang pertama, ada apa Papi? Nggak ada apa-apa, Papi baca Alkitab, oh ya udah, saya baca Alkitab Bapak Ibu, satu pasal di depan anak saya, yang terakhir nanti saya masuk ke anak kamar saya, anak saya yang kedua, dia waktu waktu mau tidur. Kami sama-sama baring saya baca Alkitab. Nah Bapak Ibu ini adalah sebuah prinsip daripada pendidikan iman Kristen. Pertama-tama kita dulu orang tua yang harusnya memulai dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan ke gereja. Anak kita akan lihat, oh papa mama ke gereja. Anak-anak akan lihat, papa mau kemana? Papa mau ke gereja rapat. Oh iya, anak-anak kita melihat kita, apa yang kita lakukan. Bukankah semua sama Bapak Ibu? Teladan bekerja giat, anak juga akan lihat. Teladan hidup kudus, anak juga akan lihat. Inilah yang pertama kita lakukan. Lalu dikatakan bahwa kamu harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan berulang-ulang. Ketika duduk, berjalan, berbaring, bangun. John Calvin menulis bahwa orang tua adalah guru pertama yang Allah berikan kepada anak-anak untuk mengenal Dia. The duties of parents menegaskan, train up your child in the way we should go, but be sure you go that way yourself. Didiklah anakmu di jalan yang harus kau ditempuhnya, tetapi pastikan engkau sendiri berjalan di jalan itu. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita bangun pagi, udah mau cepet-cepet, ayo bangun anak-anak begitu ya. Ayo kita mau ke sekolah. Daripada kita ngomong seperti itu kita katakan, ayo bangun. Kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang kau beri. Kami akan bekerja, berkati kami Tuhan, amin. Lalu ajak anak mandi. Jadi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, waktu misalkan kita makan di meja makan atau kita ajak makan keluarga kita sebelum makan. Kadang-kadang kita makan di luar atau makan di rumah bersama-sama. Daripada kita bilang, yuk kita makan. Wah ini makannya enak. Ganti kalimatnya. Ayo kita bersyukur yuk. Kita boleh dikasih makan oleh Tuhan. Kita berdoa. Kadang-kadang saya di dalam doa saya bilang, Tuhan berkati juga orang yang tidak seberuntung kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bisa menyelipkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, ketika anak-anak berbuat salah. Ya, kadang-kadang anak saya yang kecil, Papi ini tumpah. Minum susu tumpah. Kalau ketumpah kita biasa apa lakukan? Kenapa tumpah? Kamu ini salah. Ya, ya udah, ayo cepat-cepat dilap. Kita ganti kalimatnya Bapak Ibu. Tumpah, ya nggak apa-apa. Ya, kita semua manusia berdosa bisa berbuat salah. Mari kita minta Tuhan menolong kita. Ganti kalimatnya. Anak itu akan lihat, oh kok papa beda, kok mama beda. Cara ngomongnya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Inilah maksud Alkitab Bapak Ibu. Mengajarkan berulang-ulang. Bukan kita terus ngajarin terus dari firman Tuhan. Kamu begini, enggak. Tapi dalam keseharian kita ganti kalimat kita. Inilah maksud Alkitab. Mungkin kita nonton berita Bapak Ibu ya. Nonton berita. Berita apa hari ini Bapak Ibu? MBG ya. Semua MBG. Dari makanan bergizi gratis sampai Mas Bahlil ganteng begitu ya. Macam-macam. Kalau nonton berita kita ngomong apa? Wah ketawa-ketawa ngomong. Kita bilang sama anak kita.
itu ada berita tentang negara Indonesia. Yuk kita doain negara Indonesia. Kita ganti kalimatnya Bapak Ibu. Inilah maksud Alkitab. Untuk kita mengganti semuanya dengan apa? Dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Joel Beck mengatakan, family worship is the most influential daily activity in the Christian home. Dan Joel Beck juga berkata, the Christian home should be a little church. Tadi kita sudah pelajari. G.C. Ryle mengatakan, children learn more from what they see than from what they hear. Jadi anak-anak kita belajar dari, bukan dari apa yang kita katakan. Bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Sehingga mereka lihat. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama terus mengajarkan keluarga kita firman Tuhan dalam kehidupannya. Ya mungkin itu satu hal yang tampaknya umum, tampaknya klise. Mungkin kita pun bosan, tapi kita tetap harus melakukannya. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Terus menerapkan meskipun kadang-kadang itu tidak mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu terkasih, saya mencoba terus dalam keluarga kami untuk melakukannya. Meskipun itu bukan hal yang mudah, tetapi kita coba menjadikan kebiasaan. Bapak Ibu, kalau satu hal itu jadi kebiasaan, maka itu kan jadi satu hal yang tertanam dalam kehidupan keluarga kita. Ya, slide berikutnya. Yang terakhir adalah kerohanian kuat, keluarga tahan menghadapi badai. Bapak Ibu terkasih, keluarga mempunyai kerohanian yang kuat, tahan menghadapi badai. Kenapa? Karena ditolong oleh Tuhan. Keluarga kita bisa menghadapi apa Bapak Ibu? Keluarga kita bisa menghadapi krisis ekonomi, penyakit berat, konflik rumah tangga, kehilangan pekerjaan, kematian anggota keluarga, kegagalan anak-anak, penganiayaan. Banyak Bapak Ibu, kita bisa menghadapi masalah. Tetapi kalau kita punya fondasi firman Tuhan, kita seperti rumah yang didirikan di atas fondasi batu. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Perbedaan mutlak hanya terletak pada daya tahan fondasi yang menopang mereka ketika badai itu datang. Bapak Ibu yang ke gereja rajin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang baca kitab setiap hari, puji Tuhan. Bapak Ibu yang berdoa setiap hari, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah fondasi kita untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ke gereja ini bukan cuma sekedar dianggapnya isi waktu, saya sebelumnya jangan ini dulu. Ya. Di sini dulu. Jadi Bapak Ibu jangan hanya berpikir bahwa saya ke gereja, ya sudahlah, saya asal isi waktu saja. Saya ke gereja, ya sudahlah, karena saya daripada minggu ngapain saya ke gereja. Tapi Bapak Ibu sedang membangun fondasi. Bapak Ibu sedang membangun sesuatu bangunan yang bertahan sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan loh Bapak Ibu. Saya menceritakan sebuah kisah Bapak Ibu, sebuah kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri sebuah acara pelatihan pemuritan skala nasional di Surabaya. Namanya adalah IDMC, Intentional Discipleship Making Church. Ya, Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di Makassar, kami setiap tahun ikut acara tersebut. Pernah satu kali Bapak Ibu di Surabaya kami hadir, dari gereja kami ada 15 orang kurang lebih dari Makassar, kami terbang ke Surabaya, kami hadir, yang hadir Bapak Ibu 2.800 orang Bapak Ibu. Waktu itu ada seorang pembicara Bapak Ibu, dia adalah seorang senior pastor dan pendiri dari Christ Commission Fellowship di Filipina. Bapak ini pendeta, dia menulis buku Motivate. Saya beli akhirnya buku itu, saya baca buku itu Bapak Ibu. Dia cerita Bapak Ibu, saya kaget Bapak Ibu, dia bercerita di hadapan ribuan orang dia cerita. Dia bilang begini Bapak Ibu, satu kali 7 orang pencuri datang ke rumah kami, membawa senjata api.
Istri saya, anak saya tangannya semua diikat. Anak saya masih kecil-kecil, ada yang SMP, ada yang SMA. Dan saya sedang pergi mengajar PA. Saya sedang pergi mengajar PA. 7 pencuri masuk ke rumah saya. Dan hari itu, pendeta itu cerita, anak perempuan saya, diperkosa oleh pencuri itu. Pendeta itu pulang Bapak Ibu. Ketika dia pulang, dia lihat cerita, dia dengar cerita itu, dia menangis. Istrinya menangis, anak-anaknya juga menangis. Pendeta itu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini melayani Engkau Tuhan dengan setia. Mengapa Engkau tidak menjaga keluarga saya dari kecelakaan ini? Pendeta itu beberapa hari kemudian ketika di mobil ke gereja menangis. Waktu di rumah menangis. Waktu dia berkantor dia menangis. Istrinya pun menangis. Berbulan-bulan Bapak Ibu. Istrinya suatu ketika setelah sekian bulan bilang sama Tuhan, Tuhan, kemana aku mau pergi? Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku, Engkau adalah juru selamatku. Aku enggak akan lari daripada Engkau. Mereka semua dipulihkan Bapak Ibu. Dan anak perempuan, Bapak Ibu, yang diperkosa itu setelah tumbuh besar berkeluarga. Dan anak perempuan ini menjadi orang yang menjadi konselor akan orang-orang yang mengalami kekerasan atau kecelakaan dalam kehidupannya. Dia menjadi konselor. Dia menolong orang banyak yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Dia menjadi seorang konselor yang baik, menolong orang banyak. Bapak Ibu terkasih, dari cerita ini saya mau katakan bahwa badai apapun yang kita alami, waktu kita punya fondasi yang kuat, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini adalah firman Tuhan, itu adalah kekuatan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia adalah penjaga kehidupan kita. Dia adalah benteng di hidup kita yang menguatkan kita melewati semua masalah dalam kehidupan kita. Pemulihan terjadi murni karena anugerah Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita mempunyai kekuatan daripada Tuhan, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, apa yang kita alami saat ini di kehidupan kita, apapun juga itu, jangan lupa Bapak Ibu, kita tetap mengokohkan hidup kita di dalam fondasi firman Tuhan dan kerohanian yang teguh. Tuhan menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau untuk firman yang Engkau berikan kepada setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus membangun fondasi iman kami di dalam kehidupan keluarga kami. Tolong kami Tuhan sekeluarga setia membaca firman setiap hari, setia berdoa setiap hari, setia memperkatakan firman itu waktu kami berdiri, waktu kami berjalan, waktu kami baring, waktu kami duduk dengan keluarga kami, sehingga keluarga kami terus-menerus mempunyai fondasi iman di hadapan Engkau. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu Gereja Kristen Abdial Anugerah di tempat ini, semua kami dengan setia membangun terus firman Tuhan itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta gereja pada pagi hari ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya,
Bapak Pendeta Dr. Anton Siswanto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk ibadah minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Evangelis Teresia Pascalin Aprilia. Pendidikan iman Kristen diselenggarakan pada setiap hari Kamis kedua dan Kamis keempat pukul 18.30 sampai 19.30. Mari kita bertumbuh bersama dalam iman dan kasih kita dalam persekutuan. PIK. SPMP Sekolah Kristen Anugerah penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Adapun putra-putri yang dapat didaftarkan adalah sebagai berikut. Umur 3 tahun masuk TKA 1, umur 4 sampai 5 tahun masuk TKA 2, umur 5 sampai 6 tahun masuk TKB, umur 6 tahun masuk kelas 1 dan menerima pindahan. Pendaftaran murid baru dapat dilakukan pada setiap hari kerja mulai yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 13.30 di kantor sekolah lantai 1 gedung gereja. Persekutuan 2 pagi diselenggarakan melalui Zoom hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 5.30 sampai 6.00 dan juga diselenggarakan di gereja atau onsite setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 5 sampai 5.30. Persekutuan Komisi Pria akan diadakan di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 18.30 di gereja. Tambahan informasi, pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2026 Komisi Remaja akan mengadakan camp remaja yang bertempat di Wisma Yohanes. Pendaftaran 200.000, nanti bisa menghubungi Evangelis Gabriel. Dan Komisi Pria dan Komisi Wanita akan mengadakan kebaktian Padang pada tanggal 4 Juli 2026. Biaya pendaftaran 50.000. Bagi Bapak Ibu yang berkenan ikut bisa menghubungi Evangelis Teresa dan Evangelis Gabriel. Keluarga besar GKA Anugerah Tulungagung mengucapkan selamat bertambah usia dan selamat berbahagia kepada Ibu Yunita Wijaya, Ibu Eka Yuniarate Christine, Bapak Lo Cibing, Saudara Andri Adinata Sintoyo, Bapak Yasyaro Sindrato, Ibu Li Jangwi, Ibu Sunarsi atau Ibu Kantun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, dimohon untuk berdiri. Tepuk tangan. Selamat ulang tahun Bapak Ibu dan Saudara, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada liturgos. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan warta jemaat. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Sembari persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian kembali di badai topan dunia. Semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh bersama-sama kembali datang beribadah. Semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami telah bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga telah bersama-sama memberikan korban persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi alat untuk pekerjaan rumah Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan yang berkati di dalam setiap pekerjaan daripada setiap jemaat Tuhan, apapun yang menjadi profesi dari setiap jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan bagi setiap majelis dan pengurus yang mengelolanya, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kepada Bapak Ibu petugas disilakan duduk. Masih dalam berdiri, jika berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan pujian doksologi sebelum kita menerima berkat melalui doa berkat dari hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, biarkanlah Engkau memimpin kehidupan kami dan keluarga kami untuk terus boleh menjadikan Engkau sebagai dasar fondasi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan mengajar keluarga kami dan diri kami sendiri dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menghadapi semua masalah bersama dengan Engkau yang selalu memberi kepada kami jalan keluar dan pertolongan dan penyertaan. Tuhan, sertailah setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin datang dengan sakit penyakit, Kau berikan kesembuhan. Yang datang dengan pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Yang datang dengan setiap ketakutan, kekhawatiran, dan masalah, Tuhan juga berikan pertolongan daripada Tuhan saja. Berkati kehidupan pekerjaan kami, berkatilah Tuhan studi anak-anak kami dan cucu kami, dan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Engkau. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
silakan duduk dan bersaat teduh mengucap syukur di hadapan Tuhan.